Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu ibarat benteng bagi kita semuanya. Kemudian kita juga sadar betul bahwasannya syaitan itu menjadi musuh bagi semua anak Adam. Dan bentengnya adalah hati. Sehingga ketika hati seorang anak Adam kuat, keimanannya kuat, maka bentengnya pun kuat. Dan agar kita tidak dirongrong atau berusaha dirobohkan atau tidak berhasil dirobohkan oleh syaitan dan bala tentaranya, maka kita perlu mengetahui pintu-pintu yang dilancarkan oleh syaitan dalam merobohkan benteng anak Adam. Dengan apa atau senjata apa yang mereka gunakan, yang para syaitan dan bala tentaranya merobohkan benteng-benteng anak Adam? Yang pertama adalah dengan menggelincirkan anak Adam ke dalam, agar terjerumus ke dalam pintu kesyirikan. Dan kita ketahui bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Dan barang siapa yang sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bertaubat dari perbuatan syirik, maka terancam tidak diampuni dosa tersebut. Kemudian pintu yang kedua, apabila tidak berhasil digelincirkan dengan pintu syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka anak Adam akan digelincirkan dengan perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, perbuatan bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu, ini merupakan perkara yang harus kita cermati agar kita tidak tergelincir di dalam perbuatan syirik dan juga tidak tergelincir di dalam perbuatan bid'ah. Suatu yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada contohnya dari Allah atau tidak ada keteladannya dari Rasulullah SAW dan juga tidak diperintahkan dari Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan perbuatan bid'ah di dalam agama. Kemudian apabila dua pintu tersebut tidak berhasil oleh syaitan dilancarkan kepada anak Adam, maka pintu yang ketiga adalah dengan dosa-dosa besar, digelincirkan dengan berbagai dosa-dosa besar. Apabila kita ingin mengetahui, memperluas tentang karakteristik atau jenis-jenis dosa besar, maka Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala telah menulis kitab yang sangat baik sekali untuk kita ketahui, yaitu Al-Kabair, 76 dosa-dosa atau jenis-jenis perbuatan yang termasuk dosa besar. Ada 76, sehingga kita bisa kita pelajari atau kita baca. Kemudian apabila yang pertama, kedua, ketiga pun tidak berhasil juga, maka anak Adam akan diserang melalui perbuatan dosa-dosa kecil. Dan kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena gunung yang besar itu pun bisa besar terdiri dari butiran-butiran pasir, butiran-butiran kerikil, batu-batu kecil, dan numpuk, sehingga jadilah gunung. Dan laksana seperti itu, maka kita tidak boleh meremehkan, ini kan dosa kecil. Para salafus soleh dahulu mencermati bahwa mereka ketika melihat dosa kecil, maka takut mereka bagikan gunung yang akan menimpa dirinya. Namun orang-orang munafik ketika melihat gambaran dosa kecil, maka seperti lalat yang hinggap di hidung sehingga cuma dikibas seolah-olah pergi. Nah, itulah meremehkan. Tidak boleh kita seperti itu, meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil apabila kita remehkan juga akan menumpuk menjadi besar, semakin besar. Kemudian yang pertama, kedua, ketiga, keempat pun tidak berhasil, maka syaitan tidak putus asa akan menggelincirkan anak Adam dengan pintu-pintu ghaflah atau kelalaian. Seperti apa? Misalnya seorang melakukan perbuatan yang pada
asalnya hukumnya mubah, namun ternyata dia lalai, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Ini juga merupakan pintu-pintu syaitan dalam menggelincirkan anak Adam. Itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6 adalah apabila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima pun tidak berhasil, maka syaitan pun tidak putus asa akan menggelincirkan anak Adam dengan pintu yang ke-6, yakni seorang ahli ibadah akan dialihkan komitmennya mengejar yang kurang afdol daripada yang afdol, mengejar ibadah-ibadah yang kurang afdol dan melalaikan yang afdol. Misalnya, orang akan semangat untuk qiyamul lail, tahajud, sholat malam, tapi subuhnya kesiangan. Nah, ini tentunya jangan sampai terjadi menimpa diri kita seperti ini. Itulah 6 pintu yang mudah-mudahan kita dengan mengetahui pintu-pintu itu, artinya mudah-mudahan benteng hati kita lebih kokoh sehingga sulit untuk tertembus, sehingga kita menjadi hamba yang muwahhid, hamba yang bertauhid kepada Allah, yang keimanannya terjaga. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.